Mantra yang ada di Indonesia yaitu seperti ini. Jalangkung jalangset, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jalangkung jalangset, datang tak diundang, pulang tak diantar. Halo lorku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul Jalangkung. Jalangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Permainan atau ritual ini dilakukan untuk memanggil makhluk halus agar bisa berkomunikasi. Jelangkung ini dibuat dari gayung air yang dulunya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang kayu. Asal-usul jelangkung diduga masih berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang sudah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa poyang dan moyang. Kalau di tempat kita disebut nenek moyang. Nah, dewa poyang dan moyang ini juga dikenal dengan nama Caelanggong dan Caelansi. Dewa tersebut dipercaya sebagai penjaga anak-anak. Namun kalau di Jawa, permainan ini dikenal sebagai nama Nini Towong dan Nini Towong. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan anak-anak, namun juga dilakukan untuk melindungi desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut, ritual ini tidak lagi dilakukan oleh anak-anak, namun dilakukan oleh orang dewasa. Untuk memainkan jelangkung ini ada caranya lor. Biasanya permainan ini dilakukan oleh 3 orang. 2 orang memegang boneka jelangkung, sedangkan 1 orangnya lagi membaca mantra untuk memanggil jelangkung. Permainan ini biasa dilakukan di tempat yang angker. Selain boneka jelangkung, kalian juga harus menyiapkan alat tulis, pilihan huruf A sampai Z dan juga angka. Dan di ujung boneka jelangkung kalian pasang alat tulis seperti pensil ataupun ballpoint. Tujuan dipasangnya alat tulis tersebut agar memudahkan boneka jelangkung untuk memilih huruf atau angka yang ada di kertas. Saat makhluk halus masuk ke dalam boneka jelangkung, maka kalian bisa memberikan beberapa pertanyaan ke boneka tersebut dan dia akan menjawab dengan menunjuk beberapa huruf yang sudah disiapkan di dalam kertas. Pertanyaan yang biasa ditanyakan seperti nama, usia, mengapa ia meninggal, dan kapan ia meninggal. Untuk memanggil makhluk halus agar masuk ke dalam boneka jelangkung, kalian harus membaca mantra untuk memanggil makhluk ini. Mantra yang ada di Indonesia yaitu seperti ini. Jalangkung jalangset, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jalangkung jalangset, datang tak diundang, pulang tak diantar. Ucapkan mantra itu berkali-kali, dan setelah itu diyakini makhluk halus masuk ke dalam boneka jelangkung tersebut. Saya akan menceritakan beberapa cerita horor tentang seseorang yang memanggil jelangkung ini. Cerita yang pertama, jelangkung yang mengikuti. Diceritakan ada 3 bocah yang bernama Adi, Oni, dan Joko. Mereka bermain jelangkung di belakang sekolah mereka. Saat mereka membacakan mantra dan memanggil makhluk halus ke dalam boneka jelangkung, tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Adi memutuskan untuk pulang dikarenakan tidak terjadi hal yang aneh. Namun, ia ditahan oleh 2 temannya yaitu Oni dan Joko. Namun saat itu, Adi tidak peduli dengan teman-temannya dan akhirnya mereka bertiga pulang. Mereka pulang meninggalkan boneka tersebut di belakang sekolah itu. Namun, pada malam hari, Joko ini mengalami suatu kejadian yang sangat aneh. Saat malam hari, Joko dikagetkan dengan jendela yang diketuk sangat keras. Saat ia lihat di jendelanya, ternyata ada boneka jelangkung yang terbang di depan jendelanya. Saat itu, Joko pun kaget dan langsung pingsan. Keesokan harinya, 3 bocah tersebut bertemu dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Joko. Lalu sore harinya, mereka bertiga mencari boneka yang ia tinggalkan saat permainan tersebut. Saat mereka menemukan boneka tersebut, mereka terkejut dikarenakan boneka tersebut melayang di atas pohon. Mereka pun membaca mantra lagi dan akhirnya jelangkung ini terjatuh. Lalu mereka membakar boneka jelangkung tersebut. Namun membakar boneka tersebut bukanlah suatu keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tentang jelangkung ini. Pada malam harinya,
Joko merasakan hal yang aneh lagi. Ia merasakan hal yang aneh di bawah kasurnya. Saat Joko mengecek atau melihat di bawah kasurnya, ia terkejut dikarenakan ada jelangkung yang hangus terbakar. Jelangkung itu keluar dan lalu menyerang Joko. Itu cerita pertama, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita yang kedua yaitu dirasuki makhluk halus. Diceritakan ada dua remaja yang bernama Rory dan Iko. Mereka bertemu di rawa yang gelap untuk memainkan boneka jelangkung ini. Mereka pun mulai membaca mantra pemanggil jelangkung. Dan beberapa saat boneka yang ia pegang bergerak. Iko pun mulai bertanya tentang identitas makhluk halus yang masuk ke dalam boneka jelangkung tersebut. Namun jelangkung tersebut selalu menjawab dengan jawaban yang tidak jelas. Lalu beberapa saat kemudian jelangkung ini terdiam. Setelah beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka yang bernama Rory kerasukan makhluk halus. Rory menggerang dan teriak-teriak tidak jelas lor. Akhirnya Iko pun panik dan meminta bantuan ke warga yang ada di sekitar. Saat Iko kembali dengan warga yang ada di sekitar, ia menemukan Rory ini sudah melayang di atas pohon sambil tertawa. Makhluk halus ini berkata ingin pulang ke kuburannya. Kemudian dibawalah ia ke kuburan yang ia inginkan. Dan ternyata makhluk halus yang merasuki Rory ini adalah seorang wanita lansia yang baru saja meninggal 2 hari yang lalu. Setelah didoakan, akhirnya makhluk halus itu keluar dari tubuh Riro. Itu cerita yang kedua, kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Cerita yang ketiga ini saya ambil dari Kaskus. Kisah ini dialami oleh seorang mahasiswa. Kita sebut saja namanya Anggun. Anggun ini tinggal di sebuah kos di dekat kampusnya. Namun di kos tersebut ternyata sering terdengar suara orang mandi di kamar mandinya. Namun ternyata di kamar mandi tersebut tidak ada orang yang mandi. Ia selalu memberitahu hal tersebut kepada teman-temannya yang akan menginap di kosnya. Ada teman Anggun yang bernama Ayu dan Risa. Ia menanyakan tentang hantu yang ada di kamar mandi tersebut. Kemudian Ayu menyarankan Anggun untuk menanyakan hantu tersebut melalui boneka jelangkung. Mereka pun akhirnya menyiapkan beberapa media untuk memanggil jelangkung ini. Akhirnya mereka pun membaca mantra-mantra pemanggil jelangkung. Beberapa saat kemudian hantu jelangkung pun datang. Mereka menanyakan beberapa pertanyaan ke hantu tersebut. Ternyata hantu jelangkung tersebut adalah hantu yang ada di kamar mandi kos Anggun itu. Setelah mereka menanyakan identitas tentang hantu ini, mereka pun ingin menyudahi permainan ini. Namun beberapa saat kemudian hantu ini menunjuk ke huruf macan. Lalu salah satu dari teman Anggun ini pun menanyakan tentang apa maksud huruf macan tersebut. Lalu hantu itu menulis ada macan. Yang dimaksud oleh makhluk halus tersebut yaitu ada macan di sekitar kos Anggun. Tak lama kemudian, hantu jelangkung ini menulis ada kuntilanak. Mereka bertanya di mana kuntilanak tersebut. Hantu itu menjawab di pintu. Lalu mereka bertiga meminta hantu ini untuk pulang. Namun hantu ini menjawab takut. Hantu ini takut untuk pulang dikarenakan ada sosok kuntilanak di kos tersebut. Beberapa saat kemudian, Risa membaca beberapa mantra untuk mengusir kuntilanak tersebut. Setelah kuntilanak tersebut hilang, akhirnya hantu jelangkung ini pun mau untuk pulang. Oke, itu tadi cerita tentang hantu jelangkung yang saya rangkum dari beberapa artikel di Google. Untuk kebenaran cerita tersebut, kita masih mempertanyakan lor, itu benar apa tidak. Namun jika kalian penasaran, kalian bisa membuktikan untuk melakukan permainan jelangkung ini. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Oke, cukup sekian dari saya. Salam slurku.